selamat datang di channel Materialian. Supaya ilmu material tidak menjadi alien. Materialian sekarang punya segmen baru, yaitu segmen perjuangan, ya. Nah, di sini saya akan membawa narasumber-narasumber yang mana ketika kuliah di ITB itu berjuang dengan sangat luar biasa. Dan saya berharap dari segmen ini nanti bisa sebagai inspirasi buat kita untuk tetap berjuang dengan segala kesulitan. Nah, di samping saya ini sudah ada Abid Afif Al-Faruq ST. Itu dulu adalah mahasiswa di Teknik Material. Mungkin silakan Abid untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman Materialien, salam kenal semuanya. Nama aku Abid Afif, bisa dipanggil Afif. Dulu mahasiswa bimbingannya Bu Mardiati. Dan sekarang alhamdulillah udah bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Astra sebagai corporate sales di sana. Paling nextnya langsung aja nanti kita bedel sama Bu Mardiati. Oke, angkatan berapa? Saya panggilnya Abid aja ya. Biasa juga. Iya, boleh. Saya panggilnya Abid aja ya. Abid aja. Kalau tiba-tiba memanggil Pak Abid tuh kayaknya aneh. Nanti audiensnya ganti, Bu. Oke, Abid dulu angkatan berapa sih di Material? Angkatan 2018. 2018 lulusnya? Lulusnya alhamdulillah tepat waktu ya, Bu. 2020. Di waktu yang tepat atau tepat waktu? Itu beda. Ideal tepat waktu lah. Oh, menurut oke. orang-orang. Oke. Yang 4 tahun. 4 tahun ya, dan predikatnya? Alhamdulillah dikasih cum laude pas itu sama Allah ya. Alhamdulillah. Oke. Dan ketika kuliah juga saya ingat banget Abid itu sebagai ketua himpunan ya. Diamanahkan sebagai ketua himpunan oleh teman-teman saya. Kok bisa sih nunjuk kamu jadi ketua himpunan? Nasib ya? Enggak, Bu, pas itu calonnya 2 kok, Bu. Bukan nasib ya. Oh, gitu. Emang berkompetisi pas itu. Emang berkompetisi, tapi memang niat waktu itu menjadi ketua himpunan. Niat untuk merubah keadaan yang menurut saya perlu diubah, Bu. Sangat idealis. Oke. Nah, Fit, ini kita punya segmen baru ya di Materialian, dan saya tahu sekali kisah Abid gitu ya, bahkan dulu ketika wisuda gitu loh ya. Nanti kita puterin deh Materialian ketika wisuda tuh Abid perwakilan mahasiswa ya untuk memberikan sambutan, dan itu ibu-ibu pada mewek dengar ceritanya Abid gitu loh ya. Karena memang sebenarnya apa ya, ketika kita mendengar cerita Abid waktu itu tuh kayak luar biasa. Ternyata ada di antara kita yang kita tanpa sadari yang benar-benar berjuang, walaupun kamu tetap selalu tersenyum ya kalau di antara teman-teman kamu, tapi sebenarnya yang kamu alamin dulu, saya rasa itu special person. Hanya special orang yang Allah titipkan yang seperti itu. Nah, di sini saya pengen tahu sebenarnya, dan mungkin yang sedang menonton ya, supaya sebagai inspirasi, ketika dulu berkuliah yang saya tahu ya, tapi kalau misalnya mau diluruskan silakan. Bahkan dulu nggak kepikir kalau bakalan jadi sarjana teknik di ITB, karena memang waktu itu ayah meninggal ya. Bahkan lanjut kuliah pun nggak sangka ya, Bu. Nggak sangka ya, Nggak dan nyangka. ayah nggak ada, terus anak pertama, 4 bersaudara. 4 bersaudara, dan menjadi harapan gitu loh ya. Dan kemudian sampai di titik ini sekarang kan sudah rada mapan, atau sudah sangat mapan, atau belum mapan, gimana nih? Mapan di umur saya lah, Bu. Maksudnya di Iya, antara seenggaknya yang kamu di insya usia Allah. kamu sudah bisa sangat mandiri, padahal kamu rasanya baru berapa tahun yang lalu ya selesai dari 2 lah. wisuda. 2 tahun ya, 2 tahun, dan saya rasa yang menginspirasi itu adalah cerita perjuanganmu, karena saya tahu melihat proses kamu tumbuh, kemudian juga tahu apa yang di balik senyummu itu sebenarnya ada air mata. Mungkin bisa cerita dulu nggak kondisi keluarga seperti apa, dan kok bisa sampai menyelesaikan kuliah di S1 Teknik Material ITB? Silakan. Oke, Bu. Ini agak panjang, Bu ya. Iya, tapi Jadi- kalau bisa ya dikasih tempat padat. Ya. Siap, Bu. Kecuali kalau kamu emang kayak mau agak sinetron, jadi kayak mewek gitu. Udah habis air matanya, Bu. Udah. Masih ingat, masih ada air mata bahagia harusnya. Iya. Di-combine lah, nggak sedih semua. Di-combine. Oke, silakan, Bit. Jadi Kita dengerin. saat itu mungkin cerita flashback di Iya. masa SMA, Bu ya. Oke. Ya, saya dulu SMA di salah satu pondok pesantren, Bu, Oke. di Karawang. Nyantri. Oke. Pernah jadi santri, Bu. Tapi bukan Ya, mantan santri ya. jangan dites, Bu ya. Tenang. Nah, jadi
pas itu ya santri pada umumnya lah Bu di Iya. sana di pesantren modern. Memang pas itu mimpinya pengen pengen kuliah lanjut di umum gitu Bu, karena anak pertama juga, jadi pengen lah gitu punya menjadi sesuatu di suatu institusi gitu Bu. Nggak biar orang tuh nggak mikirnya pondok itu ujungnya jadi ustad aja gitu. Itu sih. Nah terus ya menjalankan sekolah pada umumnya. Nah, terus ya qadarullah Bu dengan apa ya, takdir Allah juga ya. Jadi pas itu kelas 11 mendadak juga sebenarnya. Kelas 11 itu nggak ada angin, maksudnya orang tua saya itu sehat-sehat aja, bapak saya gitu ya. Oke. Terus ya 3 bulan Bu jaraknya dari sehat sampai meninggal pas itu. Cepat sekali ya. Terus kayak itu juga mau naik kelas 12 sebenarnya. Jadi udah di Oke. kelas 11 ujung. Dan ya saya yang emang menyaksikan langsung Bu ya, kayak saya meninggal di mata saya gitu ya, di Oh, hadapan di saya. hadapannya Abid ya? Dan di saat detik itu Bu, itu kan ada ibu saya juga ya. Eh, apa ya, kata pertama yang saya ucapin ke ibu saya, Mi, kayaknya udah nggak bisa lanjut sekolah gitu, karena adik-adik masih banyak. Itu sih. Jadi saat itu emang yang ada di pikiran liar saya Bu, mungkin saya akan menjadi orang-orang yang serabutan kerjanya, yang penting adik-adik saya bisa sekolah lanjut semua. Itu sih. Karena ya ngebayangin anak pertama, ya mungkin udah jadi sanksi sosial, mungkin enggak ya semacam itulah Bu gitu, untuk Tuntutan ya tuntutan biasanya. untuk bisa ya gantiin ayah untuk bisa apa namanya gedein adik-adik gitu. Itu sih. Nah terus ya alhamdulillah mungkin orang tua juga pasti nasihatnya untuk lanjutin aja SMA-nya Bu ya, karena pasti tinggal setahun lagi. Dikit lagi kan pas 12 Dikit ya? lagi, betul. Akhirnya udah itu saya ada delay seminggu Bu masuk lagi ke pondoknya, karena malu sebenarnya, bukan malu sih, jadi kayak Shock atau gimana? jadi minder Bu ketemu Oh teman-teman, gitu, jujur. kenapa? Karena ya apa ya, mungkin ada jadi ada perubahan, pasti orang ngeliatnya jadi beda Bu, kayak yang awalnya punya bapak jadi nggak punya, kayak ada feel kasihannya. Sedangkan saya nggak suka Bu untuk Oh, dikasihanin. nggak suka kalau orang mengasihi kamu karena kamu nggak ada Iya, ayah gitu ya? jadi kayak mungkin kalau ketemu orang gitu, saya pengennya natural aja gitu, makanya saya sampai kuliah pun saya merahasiakan kematian ayah saya gitu. Oh, Itu sih, oke, karena oke. saya nggak pengen orang itu jadi ngasih charity ke saya Bu. Karena kamu nggak punya ayah. Iya, jadi saya orang tuh pengen baik ke saya karena saya punya value gitu sih. Oh, oke. Gitu. Jadi ya udah lanjut SMA, dan memang saya dulu agak sedikit nakal sih Bu di pesantren. Jadi Kan agak ya. kematian ayah saya juga memukul saya banget sih Bu, Oh, untuk oke. berubah lebih baik, jauh lebih baik lagi gitu. Berarti sekarang versi terbaik ya? Kalau terbaik mungkin belum Bu, Oh, karena oke. Selalu mungkin improve. Ya. nah terus itu akhirnya lanjut SMA. Nah pas itu saya inget banget Bu gitu ya. Kan zaman-zamannya persiapan masuk kuliah. Iya. Orang-orang pas itu menyiapkan apa namanya, UTBK lah Bu ya, Iya, kalau sekarang bahasanya gitu. iya, iya. Dulu nama bukunya mungkin kalau generasi saya namanya Wangsit gitu. Semuanya pada beli, pada Iya, ngerjain. iya. Saya ingat banget Bu di saat itu, saya sampai akhir pun saya nggak pernah ngerjain Wangsit itu. Kenapa? Karena apa ya, mungkin karena saya udah pasrah aja gitu ya Bu. Oh, Karena kayak ya udahlah ya gitu udahlah. ya. Dan juga pas itu ini sih Bu, apa namanya, karena yang paling dekat UN. Ini karena apa ya, saya nurut banget lah sama ibu saya saat itu gitu ya. Anak sangat berbakti. Ya insya Allah seterusnya Bu ya. Iya. Ya udah, karena kata ibu saya udah yang paling dekat apa ujiannya pas Iya. itu. Kata ibu saya yang paling dekat, kata saya yang paling dekat kan UN, baru Iya. SBMPTN atau UTBK yang sekarang. Ya udah, saya kerjain cuma UN aja pas itu. Ya saya happy juga sih, karena gak terlalu berat belajarnya saat itu. Oke. Cuman ya udah, karena saya ngikutin apa namanya, apa yang ibu saya minta gitu ya. Saya kerjain dengan baik UN saya gitu ya. Nah terus sempat pas itu saya ngikutin ini sih Bu, ngikutin apa namanya, tryout lah, tryout buat masuk kuliah. Iya. Dan ya karena saya nggak pernah preparasi Bu ya, itu saya ingat banget, itu univ manapun Bu, itu pas tingkat paling bawahnya pun saya nggak sampai Bu. Pas itu, jadi saya mikir, waduh, masuk mana nih? Kalau masuk swasta nggak mungkin, karena nggak ada, ya budgetnya nggak ada lah gitu. Ya terus ya udah, saya tapi tetap ngelakuin yang terbaik aja. Terus alhamdulillah pas itu dapat kesempatan untuk ambil undangan Bu ya. Ambil undangan, ya saya submit nilai rapor saya, dan ya nggak disangka sih Bu, ketika buka undangan itu, alhamdulillah saya keterima di ITB. Itu saya sama ibu saya itu beneran sangat shock Bu. Di situ sih ya, mungkin banyak juga orang-orang bilang ya ini karena Allah ngasih buat gift buat lu, karena dia whatever gitu ya, terserah kata orang-orang, yang penting saya udah ngelakuin yang terbaik dan
saya ya udah ambil opportunity itu gitu Bu. Walaupun pas masuk ITB-nya saya sangat minder Bu di semester awal gitu Bu ya. Iya. Karena saya tahu ITB itu isinya mungkin orang-orang yang sangat hebat lah gitu Bu, yang dari setiap daerah diambil ke sini gitu ya. Saya sampai beberapa kali cerita lah ke orang tua kalau misalkan nggak lanjut di sini gimana. Karena setakut itu saya udah kuliah malah di tengah-tengah di DO Bu. Jadi cerita dikit pas semester 1 ya, TPB lah. TPB ya. Tahap paling bahagia kalau kata orang-orang, tapi menurut saya itu tahap paling menyengsarakan ya Bu. Oke. Oke. Jadi saya sempat shock juga Bu pas itu saya ujian. Mm-mm. Emang jujur karena saya undangan dan saya tidak belajar SBMPTN, Iya. jadi pas masuk tuh otak saya kaget lah gitu Bu. Sangat kaget gitu. Oke. Susah juga ya gitu. Susah juga ya masuk itu. Oke. Jadi kerasa banget pas itu strugglingnya keep up belajar di sini gitu Bu ya. Terus pas itu beneran mati-matian sih Bu. Saya deketin, ya alhamdulillah karena tingkat 1 saya dapat beasiswa juga di Salman Bu. Jadi Oh, pas dari itu Salman ya? dapat beasiswa tempat tinggal sih. Oh, oke. Asrama ya? Jadi nyewa satu kosan gitu Bu. Oh, Tinggal bareng-bareng. oke. Jadi alhamdulillah dapat lingkungan yang saling suportif gitu. Dan ada mentornya pas itu. Oke. Jadi kebantu banget belajar kalkulus, fisika, kimia sama dia gitu. Dari situ sih Bu, beneran Sabtu Minggu saya tuh saya pakai buat belajar aja. Saya nggak bergaul. Saya dulu kuper Bu orangnya. Karena minder bersosial sama orang-orang karena ngerasa sangat inferior gitu Bu ya. Dan juga emang susah pelajarannya gitu. Dan Tapi dulu sebenarnya sebelum ayah meninggal nggak minder? sebelum Atau memang kamu introvert atau gimana? saya sangat ekstrovert Bu orangnya. Extrovert. Dulu sebelum ayah meninggal itu lebih parah lagi dibanding yang ibu kenal sekarang mungkin ya. Oke. Cuman ya Mana-mana gitu ya. dengan semakin Oh. ada musibah di situ makin ya proses mendewasakan diri aja Bu. Jadi Oke. dulu saya benar-benar apa ya isinya cuma buat ngobrol aja gitu hidup saya gitu. Oke. Itu sih. Nah, terus itu di semester 1 TPB pun saya juga kaget Bu pas saya udah belajar mati-matian karena ngerasa takut di DO pas itu Bu ya. Iya. Ya saya shock aja Bu pas udah belajar mati-matian kalkulus saya nilainya 16/45 saya masih ingat sampai sekarang. 16/45. 16/45. Oke, pengalaman menarik ya. Pengalaman menarik gitu Bu. Ketika masuk ITB 16/45 dengan seorang Abid yang sangat pede ya. Oke. Minder Bu saya. Dan akhirnya dari situ setiap saya mau ujian Bu, saya minta ke ibu saya untuk setiap saya ujian ibu di atas sejadah gitu untuk doain saya. Subhanallah. Kayak ya saya udah ikhtiar maksimal. Berarti lewat jalur langit Jalur gitu langit ya. juga harus lebih maksimal Iya. lagi. Oke, jalur bumi dan jalur langit gitu Tuh, ya. semua saya hantam karena saya Iya. ngerasa diri saya inferior pasti. Itu sih Bu. Terus kemudian bisa terus lanjut sampai akhirnya tamat kuliah itu gimana? Mungkin sharing dikit Bu ya. Kan semester 1 2 saya sangat ya struggle Bu ya di pendidikan terutama gitu. Dan alhamdulillah karena pas itu kebantu sama UKT-nya disubsidi sama ITB gitu Bu. Dan itu Dan kamu yang mengajukan? saya mengajukan pas itu. Berarti tetap masih ada usaha kayak saya harus sudah masuk harus bertahan cari cara supaya bisa gitu ya? Iya betul karena saya nggak pengen pas jadi itu. nggak pasrah juga sebenarnya ya? Ya janganlah Bu. Oh, Jadi saya pas itu nggak mau udah pusing di akademik, saya pusing juga di uang gitu. Iya. Gimana caranya saya bisa meminimalisir salah satunya gitu. Ya alhamdulillah pas itu dapat keringanan UKT dan juga dapat beasiswa kan tempat tinggal. Jadi sangat-sangat membantu lah itu sih Bu. Dan juga di tingkat 2, tingkat 3 saya dapat beasiswa dari Jabar juga pas itu. Oh, dari Jabar. Namanya Jabar Future Leader Bu. Oh ya, saya tahu. Itu ada beberapa mahasiswa teknik material yang dapat itu Jabar Future Leader itu ada. Jadi Tapi berarti kamu dulu mencari-cari beasiswa supaya untuk biar fokus ke studi, ini finansial pasti masalah dan itu yang harus diselesaikan. betul. Oke. Terus ya dari semester 1 2 itu kan karena saya cukup struggle Bu di Iya. pendidikannya. Ya saya juga gak pengen gini terus Bu. Karena saya ngerasa ketika saya di ITB saya ngeliat teman-teman saya ini apa ya, kalau misalnya saya minder terus Bu, saya gak bisa berteman sama mereka gitu. Jangan saya ngeliat mereka-mereka ini juga apa ya, dengan skillfulnya mereka gitu Bu, itu mungkin suatu saat akan menjadi sesuatu gitu Bu. Justru sayang ketika saya gak bisa memaksimalkan itu gitu. Jadi mulailah saya di semester 2 Bu, itu membuka diri lah gitu. Oke, jadi motivasinya ketika ada peristiwa atau motivasi apa atau peristiwa apa yang buat kamu, oke ini kayaknya saya harus berubah. Itu mungkin motivasi dulu deh. Apa yang memotivasi sehingga kamu pikir ini nggak bisa seperti ini, saya harus berubah. Itu apa? Karena pas tingkat 1 saya nggak jadi diri saya gitu Bu. Karena kan dulu saya kan aktif Iya. gitu.
suka belajar bareng, Iya, terus iya. juga aktif bersosial. Mhm. Dan ketika di TPB itu jadi kayak apa ya, ngebatin aja gitu Bu. Oh, Cuman belajar oke. doang, terus kalau kelas pulang langsung naik motor pulang gitu, nggak Mhm. ada interaksi sosialnya Kayak gitu. kamu berusaha menutup Terpressure diri kayaknya. ya Iya gitu. betul Bu. Karena saya sangat takut di DO itu. Cuman Oke. saya obat-obatin di semester 2 Bu. Dan ternyata it works gitu Bu. Itu Oke. sangat-sangat ngebantu. Kenapa? Jadi ternyata justru saya bisa keep up gitu. Bahkan bisa excel di salah satu lingkungan gitu ya. Karena saya mengenal orang-orangnya Bu. Oke. Gitu sih. Jadi alhamdulillah bisa jadi tips juga mungkin buat teman-teman yang mirip gitu ya Mhm. sama karakter sama saya gitu Bu ya. Jadi ketika kita bisa mengenal lingkungan kita bisa benchmark diri kita, ternyata kita bisa mempositioning lah Bu, diri kita ini sebenarnya di posisi apa gitu. Oh ternyata gue nggak sebad itu gitu. Oh ternyata orang yang gue lihat wah banget ya selalu masuk gitu ya dan lu berinteraksi ya ternyata lu bisa keep up juga sama mereka gitu. Disitulah confidence saya muncul Oh. untuk berinteraksi. Saya akhirnya ngambil amanah pas itu jadi bendahara di fakultas saya. Di situ makin kenal banyak orang dan jadi sering belajar bareng. Dan dari belajar bareng pun juga sih Bu, jadinya oh ternyata pas diskusi ilmiah saya juga bisa keep up gitu. Jadi kamu nggak sejelek gitu ya yang Betul, kamu betul. pikirkan. Jadi Enggak. sebenarnya selama ini yang memenjara kamu, Hmm. ada inferior segala macam tuh pikiran kamu sendiri. Betul, Bu. Dan kamu tahu bahwa itu memenjara saya harus bebas dan kamu mendobrak itu. Betul. Wah, seru ya. Kalau mau dengar lanjut jangan lupa like, comment, and Subscribe. oke. Oke, terima kasih untuk yang sudah like, comment, and Subscribe. itu dia ya. Jangan lupa subscribe ya. Nah, itu buat kalian. Nah, Bit, sebenarnya sih karena kebetulan Abid ini pembimbing tugas akhirnya saya dan saya tahu kisahnya tuh kayak telenovela. Ya bentar lagi sih buat novel bestseller Bu ya. Harusnya titipkanlah ke penulis yang oke gitu loh ya. Dan sebenarnya memang kalau dibilang kayak cerita novel, jujur iya sih. Nah, tapi mungkin kita ambil poin-poin yang novel banget gitu loh, Bit. Mungkin ada kisah yang mau di-sharing karena ini agak-agak sensitif kisahnya. Saya nggak tahu sih, tapi kalau pemirsa mendengar tuh kayak, oh, ada orang yang dititipin kehidupan seperti ini. Itu kayaknya akan membuat kita bersyukur. Ada yang lebih parah. Nah, nggak tahu ya kalau misalnya Abid bersedia berbagi poin di kehidupan yang cukup berat. Kehilangan ayah itu sangat berat, tapi mungkin ada yang lain yang mau di-sharing yang menurut Abid itu berat tetapi kemudian berhasil gitu loh untuk melalui itu dan bangkit lagi. Nah, itu yang mungkin di-sharing, mungkin di sini lagi ada yang punya masalah, jangan-jangan masalahnya sama dengan Abid, tapi mungkin bisa menjadi inspirasi untuk gimana sih keluar dari masalah ini. Nah, silakan sharing telenovelanya. Siap, Bu. Jadi tadi kan udah sempat klip sedikit ya Bu ya. Iya. Pas dulu SMA ditinggal orang tua, ditinggal ayah gitu. Dan ibu juga tidak bekerja posisinya Bu. Jadi memaksimalkan sisa uang gitu ya. Terus masuk ke ITB alhamdulillah gitu Bu ya. Terus lanjut di sini. Dan tadi kan sempat cerita juga semester 1 2 struggling pendidikannya gitu ya. Karena finansial alhamdulillah udah terselamatkan sedikitnya lah gitu. Gitu. Nah, terus ya masuk ke semester 3 karena saya udah memberanikan diri buka ke lingkungan sosial Bu ya. Akhirnya menjadi diri saya sebetulnya saat itu. Jadi kamu menjadi diri kamu sendiri itu adalah kunci. Itu Ketika kunci. kamu mengenal diri kamu Betul. menjadi diri sendiri, ternyata itu Dan tahu salah satu potensi jalan. diri kita juga. Tahu potensi, tahu strength point and weakness-nya gitu ya, kelemahan dan kelebihan. Ternyata itu yang membuat kamu bisa keluar dari kegelapan ya. Oke. Jadi semester 3 akhirnya saya mulai aktif lagi Bu pas itu. Saya mulai aktif di himpunan, dulu di kepanitiaan mana-mana lah gitu Bu. Jadi dengan semakin banyak teman, saya jadi semakin percaya diri kalau misalkan saya cocok dan saya pantas menjadi anak ITB. Iya. Itu jadi modal sangat besar saya sih untuk bisa Untuk excel. meyakinkan diri gitulah, Betul. enggak kok lu pantas di sini gitu. Dan saya rasa juga teman-teman yang rasa inferior di ITB, kuncinya itu sih Bu. Coba bergaul lah gitu. Coba buka diri dan buka pandangan ke teman-teman yang lain kalau misalkan ya kalian good enough lah buat survive di sini dan juga jadi versi terbaik dari kalian gitu sih Bu. Nah, terus balik lagi ke cerita Bu ya. Jadi pas semester 1 struggling di pendidikan, semester 2 dan akhirnya tahu kunciannya apa untuk bisa terbuka lagi gitu ya. Nah, pas masuk semester 3 gitu Bu, saya beranikan diri join ke beberapa kepanitiaan dan himpunan gitu ya.
Dan alhamdulillah sih Bu, justru dengan saya semakin banyak terlibat di sana, saya ingat banget dulu IP TPB saya nggak nyampe 3 Bu. Nah, apa, Dukomsel lah kalau kata Di orang-orang. Komsel Nasib 2, 2, sekian. sekian. Itu bukan Asakom. Nasib Alhamdulillah. 1 koma. Oh, itu saya makin stres kayaknya Bu. Oh, kayaknya Kuncinya jauh tuh ketemunya itu kayaknya. Hilang kunci. Hilang kuncinya itu Oke. di padang pasir itu kuncinya kalau kayak gitu. Dan pas semester 3 saya aktif itu, justru turning point saya pas itu saya IPK saya 3,55. Oh, lumayan 3,55 tuh Jadi nyaris A dan AB ya. ya betul. Naik signifikan sampai pas itu saya ingat banget Bu Lia, dosen wali saya Bu. Itu kaget. Kok bisa ya kamu segini? Mungkin dia bingung kayak dia dapet apa ini kan tiba-tiba Ilham dari surga. gitu Bu. Dan akhirnya alhamdulillah Bu ya, ini summary dikit dari semester 3 sampai semester 8 kan saya juga aktif Bu ya, pernah jadi ketua di beberapa organisasi, salah satunya yang paling besar himpunan pas itu gue mimpin 300 orang. Justru karena saya seperti ya aktif di situ Bu, alhamdulillah IP saya sampai lulus itu nggak pernah di bawah 3,5 Bu. Oh, Dan di semester 7 atau 8 saya sempat nyentuh IP-nya 4. Dan saya tidak mengurangi sedikit pun aktivitas saya di himpunan, terus aktif saya mungkin ada beberapa nyobain apa namanya kompetisi Bu ya, itu sih. Dan tadi balik lagi Bu, mau ngorek nih Bu, novel saya sebenarnya juga mungkin ada teman-teman yang lebih struggling juga di saya, cuma saya coba sharing aja lah Bu, pengalaman sedikit ya, mungkin ada hikmahnya gitu ya. Jadi semester 3, 4, 5, 6 itu smooth lah Bu, maksudnya himpunan jalan gitu ya, organisasi jalan, pendidikan alhamdulillah aman, pasti juga sempat ada ya percintaan juga jalan Bu ya. Pokoknya di atas awan. Ya, ini kayak yang tadinya mungkin struggling, minta tolong segala macam, akhirnya lupa Bu, jujur. Oh. Jadi sempat apa ya, kufur nikmat mungkin ya bahasanya Bu ya. Jadi kayak secepat udah lupa ya. jadi yang dulunya minta tolong orang tua, tolong ini doain segala macam, pusing segala macam, pas dikasih nikmat lupa Bu. Jadi rasanya pasti dapat semua gitu. Iya. Dan alhamdulillah juga dapat beasiswa juga gitu ya. Itu jalan aja gitu. Nah, terus muncullah Bu, mungkin ditegur lagi nih Bu sama Allah gitu Bu ya. Jadi di semester mungkin mulai di semester 7. Semester 7 akhir-akhir biasa mungkin drama-drama TA ya kalau kata orang-orang. Cuman saya dramanya beneran bukan karena malas ya Bu ya. Yang jadi drama gitu. Oke. Jadi pas itu emang posisinya saya masih jadi ini Bu ya, jadi ketua himpunan pas itu ya. Karena kalau himpunan transisi semester 7 semester 8 pasti juga harus ngambil TA sambil magang pas itu. Saya pas itu magang di Cepu Bu. Magang di Cepu. Nah, terus ya saya ingat banget sih cobaan pertama saya mungkin Bu, tapi itu masih first step lah gitu ya. Masih pembukaan. masih appetizer. Iya, appetizer. Ya, jadi ingat banget pas itu saya dahulu Bu ya magangnya di Cepu. Ya. Udah ambil data juga segala macam. Terus pas saya majuin ke dosen saya gitu, dosen pengujian pembimbing pas itu intinya ditolak lah Bu. Ditolak dan saya sempat dapat apa ya? Maksudnya dapat penolakan yang keras lah pas itu. Makanya saya bingung ya pas itu Bu ya, mau ngapain lagi gitu. Mau magang lagi kan waktunya sangat terbuang lah gitu untuk saya bisa lanjutin. Karena saya juga punya kejaran untuk lulus tepat waktu Bu. Karena ya untuk melanjutkan makan adik-adik saya lah kasarnya gitu Bu ya. Gitu. Jadi akhirnya pas itu apa ya namanya? Ya banyak negosiasi sebenarnya. Coba bangun komunikasi ke dosen sama ke pihak magangnya. Alhamdulillah pasti dikasih jalan dan lulus Bu pas itu. Ya, terus habis beres magang kan pasti sempat jadi masih di akhir kepengurusan di mana fase-fase hektik-hektiknya gitu Bu ya. Kita mau lepas jabatan lah pas itu. Nah pas itu sempat ini sih Bu apa namanya? Ya saya juga sempat punya orang juga Bu ya yang dulu dekat gitu ya. Dari semester 1 pas itu, dan saya ingat banget dulu di semester 7 pas lagi hektik-hektiknya dia masuk masuk rumah sakit lah di ICU pas itu. Ya itu mulai cobaan kedua mungkin ya Bu ya. Iya, tadi kan appetizer nih main course. Ya mainnya tapi banyak Bu. Ya hidangan kan bukan cuma satu ya. Iya betul main course-nya banyak. Jadi ya pas itu sempat masuk ke rumah sakit di ICU. Jadi apa ya, saya di situ udah kemana-mana Bu pikirannya. Kenapa? Karena saya punya pengalaman juga ya dulu gitu pernah kehilangan gitu ya. Iya, pernah kehilangan gitu. Ayah gitu. Terus sekarang jadi
apa ya, orang tua saya sakit dikit aja saya overthinking gitu Bu. Oh. Kadang kayak misalkan orang tua saya sakit nggak bisa dihubungin, saya pesen Gojek buat ngecekin Bu. Oke. Kayak orang tua saya ada di rumah nggak sih gitu. Iya. Kalau udah gitu. Saya beberapa kali ngorder Gojek untuk itu gitu. Pastikan bahwa ibu baik-baik saja. Betul, karena overthinkingnya itu. Iya. Itu. Jadi ya sempat di akhir tahun itu masuk rumah sakit, masuk ICU gitu ya. Dan ya bingung lah pas itu bolak-balik lah ke rumah sakit, minta. Habis itu juga himpunan juga lagi sibuk-sibuknya butuh saya juga pas itu gitu Bu. Nah ya udah jalanin aja gitu. Cuman akhirnya karena waktu saya bukan kebuang Bu ya, termaksimalkan ya Bu ya di dua tempat itu ya, di himpunan sama coba handle yang sakit ini. Akhirnya TA saya pas itu terbengkalai Bu. Jadi saya nggak nyentuh TA pas itu sampai bulan Maret atau April gitu ya. Dan Oktober itu saya target lulus gitu Bu. Ibu juga tahu sendiri lah Bu, ibu kan pembimbing saya. Hilang tiba-tiba si Abid teh Iya, gitu. tiba-tiba hilang. Dan di bulan September itu maksimal sidang. Itu saya ingat banget gitu Bu. Itu. Nah terus ya udahlah jalanin aja apa yang menjadi prioritas saya gitu ya Bu. Gitu. Terus ya saya TA tetap ngerjain tapi ya nggak bisa maksimal saat itu. Terus akhirnya di bulan awal tahun gitu ya, awal tahun harusnya setahun terakhir gitu Bu ya, di bulan Januari Februari udah saya jalanin, himpunan alhamdulillah udah beres pas itu Bu ya. Terus akhirnya ada satu main course lagi Bu gitu. Jadi saya inget banget pas itu habis ketemu sama teman-teman gitu ya, pas saya nyampe kos-kosan Bu ya, itu saya dikabarin kalau adik saya kecelakaan pas itu. Gitu. Itu di bulan Februari atau Maret awal saya lupa. Nah itu kecelakaannya pun sangat parah Bu. Pas itu harus diharuskan untuk operasi bedah plastik Bu. Yang jadi overthinking saya dua pas itu Bu. Yang pertama saya bingung kalau misalkan ada biaya itu siapa yang bayar gitu. Terus yang kedua juga apa ya, saya ngerasa itu adalah pekerjaan yang seharusnya ayah saya lakukan gitu ya, untuk mengurus hal-hal seperti itu. Karena pas itu posisinya adik saya ditabrak sama apa namanya, sama salah satu temennya lah Bu. Dan saya inget banget gitu, karena mungkin profil keluarga saya yang secara background finansial nggak terlalu baik gitu ya, dan dia sangat baik, itu saya merasakan memang ada ketimpangan Bu. Ya maksudnya apa ya, ya dipandang sebelah mata lah gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh nggak bisa dipush secara maksimal sama saya gitu saat itu. Jadi pas itu saya ngurusin adik saya masuk rumah sakit gitu, saya bingung Bu, itu tengah malam Bu. Itu tengah malam di bulan Februari pas itu. Terus kecelakaannya tengah malam, saya mau ngabarin ibu saya. Gak mungkin Bu, itu bisa pingsan mungkin ibu saya kalau saya kabarin, karena kan jauh juga posisinya di Bekasi pas itu. Dan ya udah saya lakukan berdasarkan insting saya aja gitu Bu. Oh ini anterin ke rumah sakit pas itu. Masuk ke rumah sakit, saya lupa tuh di dekat Pasteur Bu ya. Nah, habis itu kalau nggak salah Hermina ya. Akhirnya karena cukup parah Bu ya, harus dirujuk ke rumah sakit rumah sakit apa, Hasan Sadikin. Ke RSHS. Ingat banget Bu, tengah malam akhirnya saya ke RSHS. Nyampe ke RSHS ternyata harus balik lagi ke rumah sakit sebelumnya karena dia nggak ngasih surat rujukan ke sana Bu. Jadi nggak bisa diproses. Jadi saya balik lagi Bu ke rumah sakit sebelumnya. Cuman buat minta ini aja, minta rujukan. Akhirnya balik lagi ke sana gitu Bu. Nah terus akhirnya mau ditindak pas itu. Mau ditindak, cuman saya benar-benar overthinkingnya tuh, ini gimana kalau misalnya ditodong bayar gitu, karena saya udah bayarin bedah plastik gitu Bu ya. Iya, nggak murah itu. Nggak murah, even kalau misalnya bedah biasa pun nggak murah gitu Bu. Apalagi nggak di cover BPJS karena kecelakaan. Iya. Itu karena kecelakaan. Itu saya ingat banget, itu kan masih COVID juga Bu ya. Iya. Itu masih COVID, suasananya sangat mencekam Bu. Mencekam banget. IGD RSHS Bu. Banget itu waktu itu, luar biasa itu. Itu di malam itu yang meninggal 2 orang Bu pas itu, saya ingat banget. Terus juga ternyata yang kecelakaan di parah dari saya pun juga ada gitu. Ini bener mencekam banget Bu pas itu. Dan tengah malam jalan, terus diminta tindakan kan sama dokternya gitu. Cuman saya selalu bilang boleh tunggu sampai pagi nggak, sampai saya bisa hubungin orang tua saya bisa komunikasi lebih enak gitu. Dokternya pas itu nge-push terus Bu untuk untuk segera ditindak. Betul. Itu saya benar-benar kayak bingung. Sinetron nggak sih itu? Iya, sinetron kan biasanya rumah sakit ya suasananya ya. Dan saya bingung di tengah malam itu saya harus hubungin siapa, saya nggak tahu karena saya harus ngambil keputusan cepat gitu. Terus akhirnya saya tungguin sampai pagi. Cuman kan adik saya ini posisinya harus ditanganin nih Bu, harus ditanganin gitu.
karena parah sekali pendarahannya Bu, di muka sampai kaki Bu, itu parah banget. Ya kalau misalnya saya lampirin juga janganlah ya, nanti pada mimpi buruk malam-malamnya gitu. Nah, ya udah akhirnya ini mungkin Bu ya, kalau kata ya misalnya orang beragama gitu ya, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan Bu ya. Ya pasti alhamdulillah yang nge-handle adik saya pas itu dokter yang apa namanya baik sekali lah Bu. Jadi saya komunikasi berdua sama dia gitu Bu ya. Karena dia tahu concern saya terkait finansial juga, saya juga nggak bisa ngambil keputusan secepat itu. Akhirnya pas itu dia minta untuk ya udah ini saya bantu gitu. Tapi tolong tanda tangan di kertas kalau adiknya nggak diapa-apain gitu. Biar saya bisa kasih penanganan di luar sepengetahuan rumah sakit pas itu. Luar Itu Bu. biasa ya, ketemu orang baik itu ya. Itu saya juga akhirnya udah saya ambil keputusan itu Bu. Ibu saya belum tahu pas itu. Karena ya saya juga tadi saya kasihan juga gitu Bu. Gitu. Akhirnya ya udah ditirai ditutup semua, saya tanda tangan, adik saya nggak diapa-apain gitu ya. Tapi sebenarnya dibersihin, habis itu dijahit gitu, dijahit dan saya ingat banget disuruh beli obat Bu. Saya beli obatnya nggak ke rumah sakit karena takut kedetek kan. Akhirnya saya pas itu berobatnya ke ke klinik terdekat lah gitu. Itu dokternya benar-benar baik banget. Saya doain semoga beliau sukses dan sehat terus ya Bu ya. Udah akhirnya ditindak semua sampai pagi. Udah adik saya udah membaik. Itu dan saya sangat kagetnya Bu. Itu semua biaya dia yang cover Bu. Masya Allah. Masih ada orang baik. Itu sih merinding Bu. Karena kalau diestimasi itu sekitar 10 jutaan. Tapi semuanya dia yang cover. Ya. Wah keren itu dokter. Itu benar-benar. Dan dia benar-benar apa ya? Ya karena saya kooperatif juga Bu ya. Dan saya, mungkin dia kasihan juga ya banget anak segede ini disuruh handle ini gitu ya. Ya udah akhirnya diobatin terus ya keluar gitu dari jahit. Akhirnya ya beres lah ditangani gitu. Cuma kan saya masih harus ngurusin motor adik saya, tuh saya ngurusin pertanggungjawaban orang yang menabrak Bu ya. Itu bolak-baliknya panjang banget Bu gitu. Dan alhamdulillah ya akhirnya dibantulah sama keluarganya, tapi ya udah disyukuri aja gitu dengan segitu gitu. Dengan posisi adik saya udah ya hancur lah kasarnya gitu. Akhirnya dari situ Bu ngurusin 1 bulan pas itu ya. Yang pasti tugas akhir saya juga tidak kesentuh. Cuman apa ya, saya juga nggak pengen kayak anak kecil gitu Bu. Saya cerita sedih ke orang-orang kasihan sama saya pengennya datang ke orang-orang udah selesai dengan masalah saya baru cerita gitu. Itu sih Bu. Cuman ya saya ingat banget tuh pas itu teman-teman di lab juga bingung ini Abid kemana gitu. Di stigma orang-orang pas itu ya mungkin masih belum move on sama kepemimpinannya. Saya ingat banget gitu. Beberapa orang berstigma seperti itu. Padahal sebenarnya saya lagi menangani tugas negara mungkin ya. Tugas yang lebih berat karena keluarga kan, adik gitu. Nah, itu sebulan Bu, saya akhirnya sampai selesai semua gitu. Itu mau Ramadan saya ingat. Terus habis itu udah selesai semua, saya ingat banget di April Bu. Itu tiba-tiba adik saya drop. Jadi abis udah beres ini, akhirnya udah sudah bisa TA lagi nih. Bisa lah ya, lulus tepat waktu gitu ya. Terus akhirnya saya kaget gitu Bu. Pas balik ke kosan, adik saya udah lemes banget. Akhirnya malam, saya ingat banget Bu, itu jam 10 malam juga. Dia kecelakaan jam 9 juga, saya bawa dia ke rumah sakit. Baru selesai nih Bu. Ternyata pas masuk ke rumah sakit, adik saya kena DBD. Itu adik saya kena DBD, itu hari pertama puasa pas itu. Di situ saya mikir, oh ternyata masih ada main course yang lain tuh. ternyata belum selesai gitu. Karena yang saya pikirin tuh, gimana ya nanti kelulusan saya gitu. Itu saya yang pikirin. Karena saya udah komit juga sama Umi ya, sama ibu saya kalau bakal lulus tepat waktu gitu Bu. Itu. Cuman pas itu nggak kebayang gimana caranya. Akhirnya udah saya jalanin aja karena nggak mungkin ya siapa lagi Bu. Kalau misalkan bukan saya yang nge-handle adik saya sendiri gitu ya. Masa saya lempar ke orang lain kan. Ya udah masuk rumah sakit diurus, akhirnya saya nginep lagi di rumah sakit pas itu. Cuman ya alhamdulillah masih ada orang-orang baik gitu ya, ada teman dekat saya yang mungkin tahu juga perjalanan ini gitu ya. Akhirnya dia samperin buat beliin sahur, saya ingat banget jam 3 pagi pasti dia dari Cimahi, namanya Ren Fauzan tuh. Gitu. Itu buat nganterin, terus kayak ya saya juga sempat cerita dan kayak sedikit mengeluh sebenarnya pas itu sempat ke dia gitu ya, kayak nggak beres-beres gitu ya. Ya yang dia bilang kayak ini ujian bukan karena lo buruk atau apa, tapi ini lo pengen lu lebih baik lagi, lo pengen lu naik level gitu. Itu ingin bahas yang ngomong kayak gitu. Ya udah lah, udah jalanin aja pas itu.
seminggu di rumah sakit, dan adik saya sempat itu bingung juga Bu ya. Trombosit itu sampai hampir orang normal 140.000 Bu. Di bawah itu harus ke rumah sakit. Adik saya sampai di bawah 5.000 Mas. Wah, Jadi 5.000. udah di ambang kematian juga Bu sebenarnya. Itu, dan pas itu saya minta ibu saya buat ke Bandung buat gantian jagain. Jadi malam saya yang jagain, pagi ibu saya yang jagain biar saya bisa ngerjain tugas akhir pas itu. Biar saya masih keep lagi itu Bu. Mungkin ibu juga sadar gitu, di saat itu performa saya turun jauh gitu ya. Gitu. Akhirnya di apa namanya? Pas ibu saya datang ke Bandung Bu, ibu saya ikutan sakit. Aduh. Oke. Ibu saya ikutan sakit gitu ya. Jadi yang tadinya harus sip-sipan, jadi saya sip-sipannya ke kosan karena pas ibu saya dirawat di kosan pas itu. Di kosan, habis itu ke adik saya, habis itu ke kosan gitu. Jadi malah nggak ke kampus sama sekali gitu saat itu. Terus salah satu apa namanya statement ibu saya yang saya sedih banget pas itu, ibu saya bilang gitu ya, nah maafin Umi gitu ya, harusnya bisa ngeringanin beban Uda, tapi malah memperberat beban Uda. Itu saya nangis di situ. Jadi kayak apa namanya? Saya jadi ikutan sedih Bu, ingat-ingat itu sih. Jadi ya, cuman yang saya pahami Bu ya, maksudnya alhamdulillah karena juga dibekali di pondok dulu Bu ya. Selama kita maksimal di keluarga kita, biar kita tahu apa yang jadi prioritas, itu pasti Allah kasih jalannya gitu. Itu sih. Jadi ya udah 2 minggu saya ingat banget Bu sampai hari saya keluar rumah sakit gitu ya. Itu pertengahan puasa pasti ya. Nah terus dari situ kan ada salah satu orang yang pernah saya sayang juga Bu ya dulu di apa namanya di kampus gitu. Kan sempat masuk ICU pas itu. Dia divonis apa namanya? Divonis penyakit lupus lah pas itu. Sempat sangat keras lah penyakit yang sangat langka pas itu. Itu saya juga udah diombang-ambing pikiran kayak, duh gimana ini ke depannya kalau misalnya emang jadi sama beliau gitu ya. Cuman ya di situ saya mencoba memposisikan diri sebagai manusia yang membantu maksimal dia gitu. Itu sih. Jadi habis adik saya apa namanya beres dari DBD-nya 2 minggu dan ibu saya juga udah selesai dengan sakitnya. Itu setelah itu Bu, 2 hari setelahnya itu apa namanya orang yang saya dekat juga pas itu masuk rumah sakit lagi Bu. Jadi udah membaik, akhirnya masuk rumah sakit gitu. Sebenarnya sempat pas itu kita buka bersama lah gitu. Kita karena pas puasa kita buka bersama dan apa namanya ya seperti hidup kembali lah gitu Bu orangnya gitu. Karena lama ya apa namanya penyembuhannya gitu. Dicuci darah 3 kali seminggu. Suntik apa namanya apa tuh suntik kanker tuh kemoterapi juga gitu. Jadi udah sangat severe lah penyakitnya gitu. Semua organ vital tuh kena semua gitu. Ya udah sempat buka barang terus kayak sempat ada optimis untuk hidup juga gitu dari diri dia gitu Be. Dan ya pas itulah pas buka terakhir sama saya anterin pulang gitu ya Be. Dia di malam itu udah nggak ada kabar lagi Bu. Terus pas pagi-paginya saya telepon, pas itu ngangkat ibunya, saya masih ingat gitu. Dan ibunya bilang itu dia masuk ICU lagi. Gitu. Itu udah akhir-akhir mau Ramadan ya Bu ya. Itu saya juga jadi apa namanya karena ngelihat kok nggak berhenti nih apa namanya percobaannya gitu. Jadi saya mendadak jadi sangat dekat dengan Allah pas itu. Maksudnya bukan pencitraan Bu ya. Tapi kayak ini bertubi-tubi ada apa gitu. Di 5 hari terakhir Ramadan lah saya pas itu itikaf gitu ya. Ya doa semoga semua masalahnya cepat terangkat gitu ya. Saya bisa tetap lulus tepat waktu walaupun pas itu secara hitungan sisa waktu yang saya punya itu sangat mustahil Bu. Gitu. Apalagi TA yang saya ambil ternyata cukup challenging juga Bu ya. Saya sempat nanya ke apa namanya orang yang ngerjain TA sebelumnya, yang dia bilang kalau TA kamu ini nggak mungkin lulus tepat waktu. Itu statementnya saya ingat banget Bu di line tuh ada gitu ya. Di situ saya mikir, waduh, yang ngerjain normal aja nggak mungkin tempat waktu, apalagi saya yang nggak normal nih ngerjainnya gitu. Tapi yaudah, Bismillah aja gitu. Akhirnya baik lagi Bu ke cerita tadi Bu ya, ketika apa namanya yang orang yang saya dekat pas itu masuk rumah sakit gitu Bu ya. Gak ada kabar, akhirnya sampai seminggu itu saya dapat kabar kalau dia meninggal pas itu Bu. Itu Bu, jadi kayak lagi untuk yang kedua. Mungkin itu punchline terakhir kali Bu yang saya bayangin pas itu gitu kayak. Oh, jadi full semester 8 saya tuh isinya saya untuk menghandle orang-orang sakit gitu Bu. Orang-orang sakit dan orang-orang kena musibah yang saya
ketarik ke sana gitu Bu. Jadi saya nggak punya kontrol lebih untuk menjalani kehidupan saya lah gitu. Cuman saya happy gitu karena saya maksimal untuk membantu mereka gitu Bu. Ya sempet down banget lah saat itu ya, menerima keputusan seperti itu. Terus akhirnya bingung Bu ya, saya mau ngelanjutin kuliah juga pasti butuh refreshing Konsentrasi juga gitu, gitu. butuh konsentrasi, terus juga interaksi sosial pasti jadi berbeda gitu ya. Itu sih. Terus akhirnya sempet 2 minggu lah pas itu. 2 minggu saya coba tarik dari sosial dan saya coba menenangkan pikiran gitu, coba ngerangkai ulang lah Bu, saya udah sampai mana sih gitu dan harus ngapain gitu. Dan saya inget banget gitu, saya pas itu ketemu ibu lagi, saya minta waktunya dan saya jelasin semua Bu kenapa saya selama ini menghilang gitu. Berarti kan Dan udah kaget juga sih. Waduh, kehilangan orang yang sudah dekat. Berarti berapa ya? Berapa tahun ya dekat ya? Itu pasti nggak gampang. 4 tahun 4 tahun itu pasti nggak gampang. Ya. ditambah ya rangkaian-rangkaian Iya, iya. ya. Kejadian-kejadian sebelumnya. Terus ya akhirnya saya juga ngomong ke Bumar pas itu karena saya pas itu mikir kalau saya larut larut dengan cobaan ini ya saya nggak akan bisa beranjak lagi gitu. Akhirnya saya bingung ngapain ya. Ya udah deh, langkah paling baik adalah saya cerita semuanya ke Bumar, mungkin Bumar punya solusinya pas itu gitu. Ya udah, saya chat Bumar pasti kan gue ya, saya ceritain semuanya gitu. Dan yang di pikiran saya mungkin ibu akan kayak ngejudge atau gimana, ternyata ya saya makasih banyak gitu Bu, ibu sangat-sangat berempati ya saat itu gitu. Dan saya ingat banget justru Bumar minta saya untuk memperpanjang istirahat, saya ingat banget gitu. Cuman saya justru Bu, ini ketika saya ngomong gini saya pengen saya di-push lagi Bu, karena target saya lulus tepat waktu di Oktober, walaupun sangat mustahil Bu, tapi tolong bantu saya pas itu. Dan saya benar-benar pas itu jadi orang yang tiba-tiba jadi nge-lab terus Bu. Bener, tiba-tiba rajin. Ya itu waktu saya tinggal sisa 2,5 bulan. Saya data belum ada sama sekali gitu Bu. Dan ya alhamdulillah Bu ya, setiap ada kesulitan ada kemudahan gitu. Tiba-tiba teman-teman suportif gitu. Sampai ya kalau Hadi bantuin TA saya gitu. Orang-orang di lab bantuin saya buat Jadi ngambil asisten. gitu Bu. Bener-bener saya ingat banget itu di 2 bulan terakhir mungkin tidur saya cuma 2-3 jam Bu. Oh, 2-3 jam. Karena saya ada salah satu teman juga gitu Bu, anak geologi, dia stay di kosan saya Bu. Itu kita shift-shiftan Bu. Jadi 2 jam kerja, 2 jam istirahat, 2 jam kerja, 2 jam istirahat. Paginya nge-lab lagi. Tapi pas itu nggak tahu kekuatan entah dari mana. Ya fit-fit aja gitu Bu, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya saya jalanin TA gitu dengan maksimal, walaupun secara hitung-hitungan lulusnya kayaknya nggak mungkin tepat waktu gitu. Saya juga pasti ingat banget bilang ke ibu saya minta maaf lah karena nggak bisa sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Karena ibu saya juga memahami gitu kejadian-kejadian sebelumnya itu sih. Jadi dan ya ibu saya sedih sih Bu gitu. Karena ya mungkin ya pasti ada hal yang diharapkan setelah lulus kerja gitu ya. Akhirnya bisa bantu adik-adik gitu. Gitu. Cuman ya udah gitu, biasa doa aja gitu. Cuman bisa doa pas itu. Terus saya ngerjain TA saya gitu dengan maksimal gitu Bu ya. Terus pas di akhir-akhir gitu ya, pas mau pas sudah mau rampung gitu Bu ya. Saya ingat banget pas sudah tes saya ternyata gak bagus dan ibu minta ulang. Dan itu 2 minggu sisa waktu saya untuk bisa lulus di Oktober gitu. Itu sih Bu. Dan saya ingat banget pas itu benar-benar di 2 minggu itu mungkin kalender ibu isinya ketemu saya doang ya Bu ya. Iya. Terus setiap hari ketemu Albert bimbingan. Bu besok ketemu. Terus kapan Bu kita diskusi? Besok Bu ya. Besok Bu ya. Itu saya ingat banget tuh kalender ibu full coretan isinya diskusi sama saya gitu. Saya terima kasih banyak lah Bu gitu atas supportnya gitu ya. Karena perlu berubah juga gitu Bu. Terus nggak tahu ya Bu ya, karena saya nilai apa ya? Mungkin kata orang-orang juga susah gitu Bu ya. Cuman entah kenapa di momen itu banyak aja Bu orang-orang sekeliling yang ngebantuin, yang ngasih kemudahan gitu ya. Pas itu saya butuh pengujian Bu pas itu, pengujian di teknik lingkungan gitu. Itu saya ingat banget kalau mau pakai di sana itu harus izin dulu ke FTM Dev dan dia ngasih izin ke fakultas lain gitu. Kalau misalkan kalau misalkan kita ngikutin prosedur itu lama Bu. Mungkin 2 minggu udah habis waktu saya. Cuman entah kenapa saya kepikiran coba deh deketin orang labnya gitu. Saya deketin orang labnya dan tanpa prosedur gitu Bu ya. Akhirnya dia ngujin, dia yang bantu.
gitu. 1 hari selesai gitu. Tanpa izin gitu. Dia kasih datanya gitu. Itu saya. Oke, banyak plot twist ya di hidupnya. Oke, kalau gitu nanti kalau penasaran kita jeda dulu. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. luar biasa ya. Maksudnya kayak 1 semester bolak-balik rumah sakit, ngelihat orang yang kita sayangi sakit parah, kita juga nggak bisa bantuin, terus ada yang sampai meninggal. Saya rasa luar biasa sekali. Untuk kamu berarti kan under 20 ya? Di bawah 20 ya ketika itu usia ya? Atau baru masuk ke 20 ya? 2022 berarti 22 22 tahun. lah ya, 22 22. gitu, baru masuk di usia ya lebih sedikit dari 20 tapi sudah mengalami seperti itu. Nah, tapi kan sebenarnya kita tahu bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu kan sebenarnya titipan Allah ya. Sebenarnya pasti itu terjadi atas izin Allah sebenarnya. Nah, kalau Abid sendiri memandang atau makna kesulitan, kalau kita bilang itu kesulitan, gitu ya, di sudut pandang kita sebagai manusia yang dititipin oleh Allah itu, kamu melihatnya seperti apa? Itu kan bertubi-tubi tuh, kehilangan ayah, kehilangan orang dekat, terus bertubi-tubi juga sakit gitu ya. Sementara juga harus kuliah, kemarinnya masalah finansial gitu. Nah, kamu sendiri memaknai itu seperti apa, Bid? Karena kadang-kadang ada orang yang, oh sulit, kadang-kadang tuh Allah jahat ya, ada ya begitu. Karena kan harusnya tidak seperti itu sudut pandangnya. Atau kalau enggak, wah gue lagi sulit nih, ya udah saya stop aja hidup saya. Itu kan juga nggak benar kan? Itu kan jelas-jelas sekali itu menentang perintah Allah ya. Nah, kalau kamu sendiri memandang kesulitan ini, memaknainya seperti apa sehingga kamu akhirnya bisa lewat satu persatu gitu, itu seperti apa? Jadi mungkin setelah mengalami kesulitan Bu, akhirnya saya bisa memaknai lebih dalam gitu makna kesulitan itu sendiri gitu Bu ya. Jadi saya rasa gitu Bu ya, setelah mengalami ini gitu ya, kesulitan itu menurut saya adalah anugerah gitu Bu. Kamu bisa memandangnya sebagai anugerah ya. Jadi anugerah bagi orang-orang yang memaknai hikmahnya gitu. Karena kan sebenarnya manusia itu ya hidup di sini ya dasarnya pasti mendapatkan ujian gitu. Harta pun ujian gitu. Orang yang hidupnya lurus pun ujian gitu. Bisa bersyukur enggak gitu. Cuman kan kadang susah ya Bu ya untuk bersyukur di saat posisi kita di atas gitu. Biasanya kita banyak sadar akhirnya ketampar tuh ketika kita dikasih cobaan yang bertubi-tubi gitu. Dan ya alhamdulillah sih Bu ya, dengan adanya kesulitan itu saya memaknainya menjadi apa ya, gift dari Allah gitu ya, untuk saya bisa selalu naik kelas gitu Bu. Itu sih, karena mungkin Bu ya, kalau saya nggak pernah mengalami ini gitu ya, mungkin untuk ada cobaan yang itu saya nggak bisa adaptasi lebih cepat gitu Bu. Kasar mungkin kalau dibikin level gitu Bu ya, saya bisa unlock level lebih jauh lagi lah gitu. Jadi kan kita nggak tahu ya nanti kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa mungkin memiliki apa ya, kemampuan untuk beradaptasi gitu, kemampuan untuk bertahan hidup ya. Itu sih yang paling penting sih, kemampuan bertahan hidup gitu. Dan dengan kesulitan juga Bu ya, kita bisa jadi lebih tangguh sih gitu, nggak ringkih lah gitu. Jadi kamu melihatnya tetap positif ya, dari setiap yang kita anggap itu adalah kesulitan dari Allah, tapi sebenarnya menempa kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Betul Bu. Dan ini juga sih Bu, karena saya cita-cita saya ujungnya pengen jadi pengusaha Bu. Dan ya dengan aim itu gitu ya, saya alhamdulillah banyak didekatkan juga sama pengusaha-pengusaha. Oh, akhirnya kamu punya sekarang. Maksudnya dari kuliah pun banyak ngobrol sama anak-anak SBM gitu, biasa sama teman-teman di luar yang udah duluan jadi pengusaha gitu. Terus juga ketemu sama mentor saya gitu. Maksudnya ketemu jadi mentor yang besar juga lah usahanya gitu. Dan semuanya tuh selalu saya tarik garis lurus gitu ya. Itu mereka memaknai menjadi orang yang jadi gitu, jadi entah jadi pengusaha atau jadi orang hebat gitu ya. Itu biasanya dengan kesulitan gitu Bu. Pasti pernah mengalami kesulitan, kemudian survive dan naik kelas sehingga mereka bisa sukses. Makanya kalau misalkan kita lihat orang-orang sukses gitu ya, yang udah besar ya, kita jangan lihat berapa hartanya saat itu atau berapa pencapaian, tapi lihat proses kesananya seberdarah apa gitu. Justru itulah yang ngebentuk diri dia gitu Bu, untuk menjadi material berkelas. Kan kita juga tahu Bu ya, misalnya kan kita belajar material gitu Bu ya, berlian itu sekarang bisa dibikin di lab gitu Bu ya, dan berlian itu kan bisa dibikin di lab dengan tekanan temperatur yang berapa ratus ribu gitu ya, sampai dia bisa jadi berlian berkilau gitu. Ya itulah gambaran orang kalau mau jadi suatu yang bersinar, berlian itu ya harus siap untuk menerima tantangan. Entah itu kesulitan atau ada challenge-challenge kehidupan yang mungkin
mustahil untuk kita lewatin, tapi ya itu Allah pasti udah ngasih kita untuk kita bisa ngelewatin gitu. Tergantung kita memaknai seperti apa gitu ya. Dan pasti di ujungnya ada hadiah yang besar yang menunggu kita gitu sih, Bu. Good. Dan mungkin ini terakhir, Bit, dan, mungkin sekarang yang nonton punya masalah juga yang mungkin rasanya sangat berat ketika harus menghadapi, bisa jadi sekarang ada mahasiswa ITB yang menonton kita punya masalah studi, punya masalah mungkin dengan keluarga, mungkin finansial segala macam, atau mungkin ada adik-adik yang dari yang SMA, atau mungkin ada mahasiswa ITB atau mahasiswa yang lain yang sudah selesai tamat terus kemudian juga merasa terpuruk sekali. Nah, punya nggak mungkin kayak statement atau apa ya, ya sharing lah, yang sedang dalam kesulitan sehingga mungkin bisa kayak punya sudut pandang yang lain memandang kesulitan itu seperti apa? Buat teman-teman ya yang lagi kuliah di kampus manapun ya, terutama teman-teman adik-adik aku di ITB gitu ya, karena kita tahu banyak sekali ya kasus-kasus yang karena nggak bisa survive di sini akhirnya menggunakan cara-cara ekstrim gitu ya, tapi ya itu sangat-sangat tidak direkomendasikan gitu ya. Mungkin uh, aku ya kakak kalian yang udah mungkin duluan dulu ya pernah survive dan pernah ada yang relate juga sama aku gitu ya, kena masalah finansial gitu ya, kena masalah kehilangan orang-orang yang disayang gitu, harus hidup mungkin harusnya bisa ngelakuin apa kayak teman-teman, tapi kita harus menguruskan hal yang seharusnya bukan kita yang ngurusin gitu ya. Pesan aku sih mungkin ada 2 Bu ya, atau 3 gitu ya. Yang pertama gitu ya, ya kita percayalah Bu, semua yang udah kita lewatin gitu, semua yang datang di kehidupan kita itu pasti udah direncanakan tanpa tiba-tiba, dan pasti ada hikmahnya gitu. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Itu sih. Jadi mau itu kesulitan, mau itu kita dapat kemudahan, itu harus kita maknai dengan sabar dan syukur. Dan juga orang yang pandai mengambil justru cobaan itu, yang sukses adalah orang yang pandai mengambil hikmah dari cobaan tersebut gitu Bu. Pasti ada hikmah besar di balik itu gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ini sih Bu, mungkin ya dari tadi cerita saya gitu Bu ya, yang mustahil masuk kuliah, terus yang saya rasa mustahil untuk survive di tingkat 1, alhamdulillah bisa lulus dengan predikat cum laude. Saya juga alhamdulillah Bu ya jadi ketua himpunan pas itu, dan ya ada beberapa kenangan-kenangan achievement yang dikenang mungkin sampai sekarang itu Bu ya. Dan juga ya alhamdulillah Bu, seminggu sebelum saya sidang pas itu saya dapat kerja. Saya termasuk yang paling cepat dapat kerja di angkatan saya gitu. Dan juga di antara teman-teman di lab saya Bu ya, yang mungkin saya sempat ngilang beberapa bulan, tapi ternyata saya orang pertama yang sidang pas itu. Dan alhamdulillah sidang saya juga pas itu dapat paten Bu. Dari sidang saya dapat paten, dan diamanahin juga buat ngasih speech gitu ya Bu ya. Di wisuda ya, di wisuda saat itu di depan orang-orang hebat gitu ya. Saya sangat-sangat bersyukur gitu ya. Dari perjalanan itu saya sadar gitu Bu, kalau manusia itu akalnya terbatas, pikiran kita tuh ada limitnya. Kadang kan mungkin kita udah overthinking duluan gitu ya, karena yang kita plan itu mustahil dari capaian yang besaran kita gitu. Jadi ya mungkin buat teman-teman gitu ya, kita boleh untuk merencanakan sesuatu gitu biar untuk merancang plan strategis ke depan kita mau seperti apa gitu ya, mimpi 5 tahun 10 tahun ke depan itu bebas gitu, tapi catatan pentingnya jangan sampai kita menuhankan itu gitu Bu. Jangan sampai kita ngerasa rancangan kita sempurna dan kita pasti mencapai itu, karena kalau misalkan tidak berhasil kita sangat kecewa. Justru itu jadikan salah satu ikhtiar kita ya untuk mencapai mimpi kita. Tapi ya pesan saya jangan menuhankan plan kita gitu, karena sisanya tinggal pasrahin aja ke Allah, itu sih Bu. Karena dari cerita saya tadi gitu pasti ada hal-hal, teman-teman juga pasti ngerasain hal-hal mustahil yang di luar nalar, yang kita nggak punya kapasitas mikirnya itu, tapi itu terjadi di diri kita. Jadi ya pesannya tetap punya rancangan nggak masalah, punya ikhtiar nggak masalah, tapi jangan sampai kita merasa diri kita paling hebat di situ. Itu sih, karena mungkin juga ini sedikit ilmu psikologi gitu ya. Ketika kita merasa gitu ya ada yang lebih besar dari kita akan merasa tenang.
Itu sih. Harus ada suatu kekuatan ya yang Iya. akan memberikan itu bukan. Tapi kalau kita merasa diri kita paling hebat gitu, diri kita merasa paling sempurna, itu ketika kita hancur kita nggak tahu mau ngadu ke siapa tuh. Itu maksud saya tuh ya wujudnya ya Tuhan itu ya Allah itu sendiri gitu. Makanya apa namanya, dengan ada modal itu sih akhirnya saya bisa, ya mungkin saya bisa berdiri sekarang itu, ngobrol sharing sama teman-teman yang mungkin ya di awal bapak saya meninggal saya udah mikirnya kerjaan serabutan gitu Bu. Dan adik-adik saya sampai saat ini juga alhamdulillah bisa berkuliah dan sekolah di tempat-tempat yang ya bagus juga gitu. Adik saya juga masuk ITB gitu. Itu sih Bu. Jadi satu, ya setiap kesulitan itu maknai dengan bijak gitu ya, dan pasti ada hikmahnya. Yang kedua, jangan menuhankan rancangan-rancangan kita, tapi kita berusaha maksimal dan jangan lupa gitu kalau selalu ada yang lebih besar dari kita gitu ya. Dan apa ya, mungkin yang terakhir gitu Bu ya, buat teman-teman yang lagi survive di sini gitu ya, jalani aja yang terbaik gitu. Jadi ketika kalian tahu gitu di apa namanya, di cobaan kalian saat itu gitu ya, kalian bisa tahu mana yang harus kalian lakukan gitu ya, mana yang harus kalian prioritaskan, selama walaupun itu mengorbankan hal yang besar gitu ya, selama itu mulia itu ya lakukan gitu Bu. Itu sih. Jadi ya 3 itu aja sih Bu dari saya. Dan satu yang menarik dari Abid itu, saya sejak mengenal kamu dan membimbing kamu itu adalah luar biasa kepada ibunya. Karena tinggal Ya, satu Bu. itu. Tinggal satu. Ya ibu kan cuma satu saya. Iya, orang tua saya Orang maksudnya. tua ya. Nah, menurut kamu apa makna seorang ibu untuk Abid? Waduh ini bisa nangis ya Bu. Enggak apa-apa. Apa aja nggak ada yang lihat. Itu berat juga pertanyaannya. Apa ya? Ibu, menurut saya ibu adalah buat teman-teman yang masih ada ibunya gitu ya, maksimalkan ibu, karena saya mungkin bisa sampai di titik ini gitu ya, itu bukan karena usaha saya gitu, tapi pasti karena doa ibu saya. Itu sih, itu aja saya yakin. Karena apa ya, kalau dilogikakan tuh nggak ketemu gitu Bu. Pasti banyak campur tangan Tuhan gitu ya, tangan Allah gitu atas dasar doa ibu saya. Makanya ya jaga orang tua baik-baik gitu ya, apa yang ya disenengin lah gitu. Kalau misalkan apa namanya, ada yang salah dari ibu kita gitu ya gak usah dianggap serius gitu. Mungkin kan ada juga ya teman-teman sekitar kita gitu Bu, yang ngerasa punya toxic parent gitu ya, yang ngerasa orang tuanya nggak support gitu ya coba bersabar aja gitu, karena sabar nggak ada batasnya gitu Bu. Bersabar aja, karena justru itu jalan kalian untuk mendapatkan kemudahan di kehidupan gitu sih. Dan kamu merasakan itu. Ya, karena saya tahu Abid itu apapun bertanya ke ibunya. Selalu minta doa. Mau ujian minta doa, mau apa-apa, bahkan mau bekerja, mau keluar dari tempat kerja, segala macam itu selalu ke ibu. Dan saya melihat, ya kalau orang bilang doa ibu itu adalah keramat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa minta ke ibu, dan saya melihat itu di Abid ya. Mungkin itu ya salah satu ketika ada kesulitan kamu jadi kemudian kayak tadi ya, tiba-tiba datang pertolongan dari yang tidak terduga gitu ya, dan itu salah satu yang saya lihat kamu sangat sangat berbakti kepada orang tua, terutama ibu kamu yang memang ya kalau orang tua ya biasa. Begitunya ya, gitu. Dan itu dari dulu. Ya dari dulu sih Bu. Jadi ya mungkin yang saya bilang tadi Bu ya, di SMA saya agak nakal gitu ya, cuman tetap ya ibu kalau misalnya suruh apa ya saya kerjain gitu. Sampai sekarang gitu Bu, kayak misalkan apa namanya, ibu saya sakit gitu ya, itu saya nggak peduli sama bos saya gitu, mau saya dipecat gitu, mau saat itu ada opportunity bisnis apa, kalau ibu saya udah manggil saya harus pergi gitu. Ya, dan saya rasa ya itu yang tetap menuntun kamu jadi seperti saat ini gitu ya. Dan ya semoga sukses ya dan berhasil menjadi pengusaha, dan saya tunggu ya Semoga suatu bisa. hari di Saya masa masih ada depan. janji sama sama lab ini gitu ya. Iya. Insya Allah kalau udah ada kekumpul, udah sukses gitu ya, udah bisa kumpul banyak rezeki gitu ya. Saya pengen lah kontribusi ke lab ini gitu. Kalau itu ditunggu.
Itu janji saya sematkan juga, Bu. Oke. Karena ya pasti campur tangan dari ITB sangat banyak yang untuk membentuk saya jadi sampai saat ini. Terutama Bu Mardiati. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama gitu ya. Dan Ini jadi agak mellow nih. di ujung-ujung matanya mau keluar. Jadi kayak ya nggak apa-apa karena memang sesi ini memang sesi di mana ya kadang-kadang apa ya nggak perlu kita menyimpan sendiri, kadang-kadang kita memang butuh sharing gitu ya. Dan menurut saya sih nangis ya nangis aja, kita butuh untuk mengungkapkan perasaan kita. Dan kadang-kadang kan ada stigma di kita ya cowok nggak boleh nangis, terus nangis aja, cowok kan juga manusia ya. Tapi kalau depan kamera gak mikir-mikir ya, Bu. Jaim. Tapi kan akhirnya memang ternyata ada hal sensitif di hidup kita yang kadang memang kita nggak bisa tahan ya. Dan seperti itu. Dan itu yang saya dapat dari kamu tuh, kamu anak yang sangat berbakti ke ibu ya, terutama tuh luar biasa. Dan saya rasa itu jimat kamu sebenarnya. Kalau kita boleh bicara ada jimat itu ya, ada benda keramat, maka itu adalah ibu ya. Jadi ya, luar biasa Fit untuk sharingnya hari ini gitu loh ya. Dan mungkin sebelum ditutup biasanya kita ada merchandise dari Materialien. Tapi sebelum itu ntar dulu jangan lupa Like, komen, dan subscribe. itu dia. Oke, untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak ya, karena itu juga akan membuat kita tambah semangat untuk membuat konten ini ya. Nah, di sini karena Abid sudah berbagi banyak ilmu ke kita hari ini dan berbagi air mata. Ya, ini ada merchandise dari Materialien. Kalau mau diterima dulu mungkin. Serah terima gimana nih? Udah, terima aja. Ya udah gitu ya. Dan mungkin kalau mau dibuka sekarang silakan. Boleh. Nih. Khusus buat Abid. Bisa aja. Khusus buat yang memang menjadi narasumber di kita. Boleh dibuka? Dibuka Bu nggak apa-apa? Apa? Wah aja. Kebetulan lagi cari baju polo nih, Bu. Oh. Ya. Materialien ya. Materialien. Iya. Ini open for public kan Ibu atau khusus narasumber aja? Enggak hanya khusus narasumber. Khusus Jadi kalau narasumber. ada yang mau dapat Materialien, so kesini boleh. Bu, kita mau diinterview, mau sharing apa? Mangga. Boleh kasih komen atau bisa juga nanti bisa kirim ke kita ya. Dan itu ada tulisan Materialien ya, Bet ya. Oh iya ini. Supaya Ilmu material tidak menjadi alien. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di narasumber berikutnya. Dadah. Makasih, Dadah. Bet.